Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjut bedah kisi-kisi ya, indikator UPPPG untuk yang soal PCK. Kali ini Bapak Ibu kita akan bedah langsung 6 sampai 15 supaya Bapak Ibu nanti punya gambaran soalnya nanti akan menguji apa toh. Bagaimana tipsnya, bagaimana triknya gitu ya. Jadi kali ini kami tidak akan bahas mapel apa karena tentu nanti yang membedakan adalah di kontennya gitu ya. Kami hanya akan membahas dasarnya saja sehingga video ini bisa dipahami oleh mahasiswa, guru-guru semua kelompok mata pelajaran. Yang pertama Bapak Ibu, kelompok kemarin kan 1 sampai 5 sudah ya. Yang kedua 6 sampai 8 juga sudah. Ini kami ulangi sedikit saja. 6 sampai 8 itu menguji apa? Nah, di sini kita lihat menguji tentang struktur keilmuan. Sekali lagi, 6 sampai 8 nanti akan menguji struktur keilmuan. Nanti akan kami jelaskan di belakang. Lanjut untuk nomor 9 sampai 11 menguji apa? Alur materi ajar. Oke, di sini juga alur materi ajar, alur materi ajar. Nanti ini di tahap perencanaan, ini pelaksanaan, ini evaluasi. Tadi 6 sampai 8 juga gitu. 6 tadi itu perencanaan, 10 pelaksanaan, 11 evaluasi. Kalau nomor 12 sampai 15 nanti apa? Pengembangan materi ajar. Sekali lagi, pengembangan materi ajar. Jadi di sini kita harus paham struktur keilmuan itu apa, alur materi ajar itu seperti apa, pengembangan materi ajar itu seperti apa, gitu ya. Oke, kita bahas. Apa itu struktur keilmuan? Struktur keilmuan adalah susunan isi dari ilmu itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang SKI juga harus paham struktur isi tentang misalkan tentang sejarah Nabi Muhammad, tentu sudah paham ya. Yang PAI juga tentu sudah paham bagaimana tafsir itu seperti apa strukturnya. Nah, nanti kalau belum paham dibaca modul profesionalnya. Oke. Misalnya Bapak Ibu, ini kami contohkan tentang sholat ya agar mudah dipahami. Urutan konsep atau bagian penting dari materi dari sholat adalah syarat, rukun, sunnah, batal, kemudian hikmah. Nah, urutannya harus seperti ini. Ini struktur keilmuannya tuh urutannya seperti ini. Jangan langsung hikmah dulu, tapi syarat sah dulu, baru rukun, baru tentang sunnah, baru yang membatalkan, baru hikmah sholat. Itu baru namanya struktur keilmuan yang urut ya, yang sistematis. Ibaratnya kalau mau bangun rumah itu kan harus ada pondasi dulu, baru tembok, baru atap, baru dekorasi. Jangan atap dulu, ndak mungkin bisa. Sholat juga begitu, tidak mungkin hikmahnya dulu, ya syaratnya dulu, baru rukun. Jadi nanti urut seperti itu Bapak Ibu. Itu struktur keilmuannya, gitu ya. Jadi di sini kita harus paham tentang isi dari ilmu secara urut. Sekali lagi, secara urut dan lengkap, bukan cara mengajarnya. Di sini kita masih bicara tentang struktur keilmuannya, isinya dulu, belum mengajarnya. Jadi meskipun di situ ada kata-kata PBL, PJBL, kita tidak diuji itu. Kita masih diuji tentang struktur keilmuannya dulu. Baru nanti di kelompok kedua, nomor berapa Bapak Ibu? Kelompok kedua itu nomor 9 sampai 11. Ini nanti tentang alur materi ajar ya. Ini bukan ATP Bapak Ibu ya, tapi alur materi ajar. Apa itu? Yaitu cara guru menyusun urutan penyajian materi ke siswa supaya siswa mudah paham. Hampir sama seperti tadi Bapak Ibu. Tetapi ini adalah bagaimana cara menyajikan ke siswa. Kalau tadi kan kita paham sistematikanya ya. Isinya materi sholat tuh ini. Nah ini bagaimana cara kita mengajarkan ke siswa secara urut, materi apa dulu, lalu apa gitu ya. Ibaratnya kita mau ngajak orang belajar itu harus dari langkah yang paling gampang dulu. Baru ke yang susah, baru susah. Ibarat matematika jangan langsung perkalian. Ada penjumlahannya dulu, ada mengenal angka dulu, mengenal bilangan dulu gitu kan. Jadi jangan langsung ke abstrak dulu, kita harus dari yang paling mudah. Misalkan ini sama seperti tadi, kalau sholat berarti cara mengajarkannya
alur materinya, ya perkenalkan syarat sah dulu. Nah, itu baru rukun, baru praktek gerakan, baru tentang hikmah sholat. Jadi fokusnya di sini adalah bagaimana guru menyajikan materi itu ke siswa dari urutan yang pas dan sesuai umur serta kemampuan siswa. Kalau soalnya nanti SD, ya kita sesuaikan usia SD. Kalau nanti di soalnya ada SMA, ya kita sesuaikan SMA. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti ada beberapa contohnya. Dan yang terakhir, kelompok yang terakhir ini 12 sampai 15 tadi adalah tentang pengembangan materi ajar. Nah, di sini pengembangan materi ajar ini dihubungkan dengan dimensi P5, dengan nilai-nilai rahmatan lil alamin, dan tentang moderasi beragama. Ini tentu Bapak Ibu sudah belajar ya. Dan pada video nomor 1 kalau tidak salah, video pertama yang nomor 1 sampai 5 kami sudah jelaskan P5 itu dimensinya ada 6, PPRA itu nilainya ada 10, moderasi beragama itu paling tidak ada 4 ya. Bapak Ibu bisa buka video yang pertama. Oke. Gini. Jadi ibaratnya itu guru akan menjahit baju agar cocok dipakai siswa hari ini. Misalkan materi sholat dikaitkan dengan tanggung jawab, disiplin, gotong royong, bukan hanya diajarkan gerakannya saja. Tetapi yang nomor 12 sampai 15 ini kita sudah ke hikmahnya. Nah, bagaimana kita menyusun materi ajar supaya lewat sholat ini anak-anak nanti bisa berlatih tanggung jawab, berlatih toleransi. Nah, misalkan bukan sekedar formalitas gerakannya. Itu ya. Beda-beda Bapak Ibu ya. Ini sudah mulai ke hikmahnya. Jadi di sini nanti fokusnya guru adalah mengembangkan isi materi sholat agar relevan dan berdampak ke karakter siswa dan kehidupan masyarakat. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, yang nomor 6 sampai 8 tadi tentang struktur keilmuan, kita harus paham isinya, isi materi yang akan kita kerjakan. Sudah ada kisi-kisinya, silakan Bapak Ibu lihat gitu ya. Terus bagaimana cara menyajikan materi, dan yang terakhir bagaimana mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan nyata sesuai dengan nilai-nilai P5, P5RA, dan moderasi beragama. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini sudah tadi ya. Ini sudah, tips-tipsnya sudah, kita langsung soal saja Bapak Ibu ya. Kita langsung coba soal. Nah, ini soal nomor 6 sampai 8. Nanti soalnya enggak ini, ya enggak. Ini kami contohkan tentang sholat saja Bapak Ibu, biar semua mapel itu punya gambaran gitu kayak. Oh, nanti seperti ini toh. Ya, jadi ini bukan sesuai kisi-kisi karena memang kami sengaja supaya bisa dipahami semua kelompok mapel. Nah, oke. Pak Hasan sedang merencanakan pembelajaran tentang sholat untuk siswa MTS menggunakan PBL. Masalah yang diangkat, mengapa ada orang sudah sholat tapi masih melakukan perbuatan tercela dalam tahap perencanaan. Nah, tadi yang nomor 6 kan perencanaan, yang nomor 7 nanti pelaksanaan, nomor 8 nanti evaluasi. Lihat soalnya Bapak Ibu dengan teliti, per kata itu penting Bapak Ibu ya. Pak Hasan perlu menganalisis materi ajar berdasarkan struktur keilmuan agar dapat membantu siswa menyelidiki masalah tersebut. Monggo Bapak Ibu. A. Mengidentifikasi syarah syarat sholat, rukun, dan hikmah sholat sebagai dasar titik-titik. Menganalisis bahwa pembelajaran cukup fokus pada hikmah sholat. Nah, yang penting sholat, sholat tidak sholat, yang penting akhlaknya bagus misalkan hikmahnya. Memulai pembelajaran dengan studi kasus dulu, perilaku siswa yang melanggar norma, kemudian baru ke rukun sholat. Mengarahkan siswa mempelajari hikmah sholat dan manfaatnya, lalu membandingkan dengan kondisi sosial. Membimbing siswa memahami gerakan sholat yang benar sebagai langkah awal, lalu mengaitkan dengan pembentukan karakter Islami. Monggo Bapak Ibu, kira-kira yang mana? Perencanaan ya, perencanaan struktur keilmuan. Jawaban yang benar ternyata di sini adalah A. Ya, di sini A. Jelas Bapak Ibu pasti banyak yang milih A tadi ya. Kenapa? Karena di sini menggunakan struktur keilmuan yang runtut dan menyeluruh. Syarat dulu, rukun, baru dampaknya. Baru setelah itu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Tipsnya, kalau soal indikator 6 sampai 8, cari opsi yang menyebut urutan keilmuan yang lengkap
ya. Bukan langsung ke aplikasi, bukan langsung ke hikmahnya. Urutannya dulu yang lengkap, yang logis. Oke. Nomor B ini jebakan, terlihat logis tadi langsung ke hikmahnya, tapi ini melompat tidak sesuai struktur keilmuan. C juga salah ya, karena langsung memulai dengan studi kasus, seolah-olah memang menarik. Ya. Ini cocoknya di pelaksanaan, karena ini tadi soalnya adalah di tahap perencanaan, bukan di pelaksanaan, gitu ya. Nomor D juga salah, terlihat intelektual membandingkan hikmah, ya, seolah-olah itu jos. Tapi ini hanya fokus ke hikmah, tidak urut seperti tadi. Jadi yang benar adalah yang A. Jadi tipsnya adalah sekali lagi untuk 6-8 tipsnya Bapak Ibu jangan lupa cari yang menyebut struktur keilmuan yang lengkap, yang urut gitu ya. Cari pokoknya yang urut, yang lengkap. Abaikan yang langsung pada praktek. Abaikan langsung pada studi kasus. Nah, hindari opsi yang terlalu sempit, misalkan gerakan saja gitu ya. Jadi ciri-ciri opsi yang benar nanti adalah urut seperti ini. Analisis isi, belum ke penyampaian, belum ke pelaksanaan gitu ya. Terus relasi semua unsur. Yang salah biasanya langsung ke hikmah, langsung diskusi, langsung aplikasi, langsung PBL, langsung studi kasus gitu biasanya salah. Karena yang diminta adalah struktur keilmuan. Contoh untuk kelompok nomor 9 sampai 11. Ya, kita di sini langsung masuk ke alur ya, alur penyampaiannya. Tadi kan strukturnya, sekarang alurnya. Nah, Bu Fitri mengajar materi sholat kepada siswa MTS yang ingin menyusun alur penyajian materi ajar yang sesuai dengan karakter MTS yang masih berpikir konkret menuju abstrak. Agar pembelajaran tentang sholat lebih bermakna, alur penyajian materi ajar yang paling logis. Alur penyajian materi ajar untuk siswa MTS. A. Memulai pembelajaran dengan diskusi tentang dampak positif sholat. Memulai dengan memperkenalkan syarat sah sholat, dilanjutkan rukun sholat. Mengajak siswa melakukan simulasi gerakan sholat di awal. Memberikan studi kasus tentang perilaku. Menyajikan video tentang manfaat kesehatan. Monggo Bapak Ibu, kira-kira yang mana? Ada yang jawab A? Ada yang B? Ada yang C? Nah, jawaban yang betul adalah yang B. Yang A salah, diskusi di awal itu menarik, terlihat menarik, tapi melompat ke hikmahnya tanpa membekali siswa dengan pondasi keilmuan sholat. Nah, kalau alur langsung ke hikmah atau diskusi, biasanya tidak sesuai indikator ini. Ya, karena indikator ini itu menekankan alur yang logis dari dasar ke tingkat yang tinggi. Ini mirip seperti tadi Bapak Ibu, ya, tapi ini ke alurnya. Tadi kan materinya, sekarang alurnya. B benar karena urut seperti ini, oke? Tadi opsi yang menunjukkan urutan logika belajar biasanya betul. Nah, yang C salah, simulasi gerakan awal menarik, tapi ini membalik urutan. Nah, langsung gerakan, belum tahu teorinya langsung gerakan gitu ya. Kalau anak-anak kecil ya langsung hanya praktek saja. Ini sudah MTS. Yang D tidak sesuai alur logis. Apa tadi Bapak Ibu? Yang D itu apa tadi ya? Yang D tadi studi kasus, langsung studi kasus. Yang E bukan inti dari PAI, karena kesehatan tadi kan hikmah saja, gitu ya. Tipsnya Bapak Ibu, tipsnya untuk indikator 9-11, cari opsi yang menyebut alur logis dari dasar ke praktek baru refleksi. Jangan langsung studi kasus, jangan langsung praktek gitu ya. Waspadai opsi yang terlihat kreatif tapi lompat ke diskusi atau lompat ke studi kasus di awal. Hindari opsi yang fokus ke aspek non keilmuan, kesehatan, manfaat sosial itu ya. Silakan ini dibaca-baca Bapak Ibu. Yang terakhir adalah untuk kelompok 12-15 kita nanti tentang pengembangan materi. Pengembangan materi disesuaikan dengan nilai P5, dimensinya, P5RA, moderasi beragama gitu ya. Pak Rizal ingin mengembangkan materi sholat untuk memperkuat profil pelajar Pancasila di kelas MA. Ia ingin memastikan bahwa materi sholat yang dikembangkan mampu menguatkan nilai-nilai karakter yang relevan dengan kehidupan siswa. Langkah pengembangan materi yang paling tepat. A. Menyusun LKPD yang menuntun siswa menganalisis hikmah sholat sebagai penguatan titik-titik. Membimbing siswa membuat poster. Mengajak siswa menghafal dalil-dalil. Menyajikan tayangan manfaat kesehatan sholat.
Nah, kesehatan mesti salah ya Bapak Ibu. Memberikan tugas membuat puisi. Ya, silakan Bapak Ibu. Antara A, B, C ya. A, B, C. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Pengembangan materi ajar. Pengembangan materi ajar. Ya, yang mana Bapak Ibu? Di langkah perencanaan ini ya, ini langkah perencanaan. Yang dua nanti langkah pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Yang betul adalah yang A. Materi sholat dikembangkan bukan hanya pada gerakan atau bacaan, tetapi dihubungkan dengan penguatan P5, disiplin, tanggung jawab, gotong royong. LKPD berbasis ini mengajak siswa menganalisis hikmah pengembangan materi ajar. Cari opsi yang mengembangkan materi sholat agar relevan dengan penguatan karakter. Oke, yang B salah. Fokusnya hanya pada perbaikan gerakan sholat. Padahal ini tadi adalah langsung bagaimana hubungannya dengan nilai P5, P2RA, dan moderasi beragama. Kalau hanya fokus perbaikan, ya tidak ada hubungannya dengan P5, gitu kan? Itu juga begitu, hanya hafalan saja ya, kognitif saja, tidak menghubungkan dengan karakter, gitu kan? Yang D juga seperti itu, hanya menyajikan manfaat sholat, itu hanya aspek kesehatan, bukan pengembangan karakter. Karena yang diminta nomor 12 sampai 15 tadi adalah ke karakter, khususnya yang berhubungan dengan nilai P5, P2RA, dan moderasi beragama. Ini Bapak Ibu silakan. Ini filenya nanti saya bagikan di grup ya, yang sudah gabung di grup. Nah, semoga ada manfaatnya, semoga tolong dibantu like Bapak Ibu, dikomentari, di-share ke teman-temannya supaya kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten seperti ini. Gitu ya. Kalau sepi ya semangatnya kurang gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.